What shall I bring to the Lord? What shall I offer Him? Shall I come before Him with an offerings, in atonement for my sin? Shall I bring my treasures to lay at His feet? Shall I offer them up in a what sacrifice will please the Lord and bring glory to His name? He has shown you, all men, what is good, and what does the Lord require of you, but to act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. What does the Lord require? What is the pleasing sacrifice? To act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. So let my Lord be guided by your love. Let my heart be fixed on things above. May all that I do bring glory to you, my God and King. Let me walk by faith and not by sight.
Shalom jemaat sekalian, baik yang ada di gedung gereja, baik pun yang di rumah. Saudara-saudara, kita akan persiapkan hati kita untuk memasuki kebaktian di hari Minggu ini. Terutama bagi rekan-rekan yang berada di gedung gereja, ingat jaga jarak selama kebaktian, tetap memakai masker sekalipun kita sedang bernyanyi. Dan sebelum kebaktian atau sesudah kebaktian, diharap tidak berkerumun dan mengobrol. Baik saudara-saudara, kita persiapkan hati kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kebaktian ini kita mulai demi kemuliaan Allah, pencipta alam semesta. Dan melalui kebaktian ini, biarlah kiranya berkat daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus tercurah atas kita semua. Amin. Dengan tetap berdiri, Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita ada tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Hari ini ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kita menyembah Tuhan pada hari ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Benar ya Tuhan. Bukan karena kuatku, namun karena penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuat kami Tuhan, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Semua karena Engkau.
kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu, jemaat kasih Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Bersama-sama. Segala jalan Tuhan adalah jalan setia. Dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Saudara, kita bersyukur kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita adalah hamba-Nya yang setia. Oleh sebab itu pagi hari ini kita ada tempat ini untuk bersama-sama menyembah Dia. Mari kita ikut Tuhan. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tetap mendengar, membaca firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan. Mari kita bangkit berdiri. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikut. Ikut Tuhan. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ya, kemana saja kita mau mengikut Tuhan. Amin saudara. Mari kita tenangkan hati kita pada pagi hari ini. Kita yang setia mengikut kepada Tuhan. Namun kita tidak luput daripada kesalahan dan dosa-dosa. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita mengakui segala dosa pelanggaran kita di depan mata Yesus. Di depan mata Yesus, ku buka kehidupanku dan isi hati yang keruh. Di depan mata Yesus, di depan mata Yesus, ku datang miskin dan penat, menanggung utangku berat. Di depan mata Yesus. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Musik akan memainkan pujian ini.
Mazmur 51 ayat yang ke-11. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Bapa, itulah permohonan kami. Sebab ketika kami jujur di hadapan-Mu dan terhadap diri kami sendiri, kami betul-betul menyadari bahwa kami adalah orang yang sama sekali tidak layak. Kelayakan kami hanyalah untuk dibuang dari hadapan-Mu, dinyatakan bersalah dan harus dihukum di dalam maut yang kekal. Tetapi Engkau adalah Allah yang hidup, sekaligus Allah yang adil dan juga mengasihi kami. Engkau memberi diri-Mu, menggantikan kami untuk menanggung hukuman itu. Dan kami bersyukur oleh anugerah-Mu, kami percaya atas keselamatan yang pasti dan kekal yang Kau berikan buat kami itu. Terima kasih. Dari orang yang terbuang, Kau jadikan anak-anak-Mu. Namun Tuhan, ketika kami menjalani hidup sebagai anak-Mu, kami menyadari seringkali kami masih berjalan di dalam ego kami. Bahkan kami merasa fine pada waktu kami melanggar, melawan kehendak-Mu. Kami merasa kami tetap anak-Mu sehingga kami bisa berbuat sekehendak hati kami. Kami lupa bahwa Engkau ingin kami hidup dengan status sebagai anak-Mu dan pola hidup yang juga sebagai anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kami sungguh mohon ampun. Pagi ini kami menyadari pikiran, hati, dan tindakan kami yang seringkali melawan kehendak-Mu, karena kami ingin memuaskan ego kami sendiri. Ampunilah kami, tetapi juga tumbuhkanlah kami. Perbaruilah kami ya Tuhan, sehingga kami bertumbuh menjadi anak-anak yang makin menyerupai Engkau dan makin memuliakan Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Allah Maha Kuasa, kami hari Petunjuk hidup baru dari Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Kiranya ini pun menjadi komitmen setiap kita. Mari kita mengucapkan 10 hukum Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada orang Israel maupun kepada kita sekalian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.
jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengikuti kebaktian doa Rabu malam tanggal 29 September pukul 19.30 dengan tema Lebih Baik Satu Hari di Pelataranmu, disampaikan oleh Guru Injil Vinsu Hermandes. Kita bisa mengikutinya di dalam channel YouTube gereja kita. Yang kedua, perjamuan kudus online GKY Citra akan diadakan pada hari Minggu tanggal 3 Oktober pukul 8 dan pukul 10.30 yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Albert Kurniawan. Bagi jemaat yang telah memesan roti dan anggur untuk bulan Oktober dan November, bisa diambil di pemerhati masing-masing pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 1 dan 2 Oktober 2021. Mari kita persiapkan diri kita, pikiran hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Yang ketiga, webinar series dengan tema Kristen dan konsumerisme di era digital akan diadakan di channel YouTube kita juga Sabtu tanggal 2 Oktober pukul 7 malam. Pembicara adalah Bapak Pendeta Wahyu Pramudia. Berikutnya bidang diakonia untuk medical check up yang dilaksanakan tanggal 27 September sampai tanggal 16 Oktober. Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai pukul 12, di hari Minggu itu libur. Silakan Bapak Ibu mengikutinya sesuai dengan pendaftaran Bapak Ibu sekalian. Teknis secara detail akan di WA oleh pengurus diakonia kita. Yang berikutnya adalah persekutuan pemuda online K-pop, diadakan hari Sabtu tanggal 2 Oktober pukul 6 dengan tema perumpamaan 10 gadis. Akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Albert Kurniawan. Kemudian bisi-bisi tetangga yang seharusnya diadakan tanggal 2 Oktober akan dipindahkan ke tanggal 9 Oktober pukul 5 sore. Seharusnya tanggal 2 Oktober, Sabtu depan, tetapi dipindahkan ke Sabtu berikutnya tanggal 9 Oktober. Silakan Bapak Ibu mengikuti juga di channel YouTube gereja kita. Kemudian atestasi masuk, Majelis GKY Citra Garden sudah menerima permohonan atestasi. Maka berdasarkan keputusan dalam rapat pleno tanggal 19 September, gereja kita telah menerima saudara-saudari seiman dengan nama Bapak Supriyadi, Bapak Tukimin, Ibu Cinwan, dan Ibu Sunarti. Kami menyambut Bapak Ibu untuk tergabung di dalam keluarga besar GKY Citra Garden. Silakan Bapak Ibu jemaat dapat menerima 4 orang anggota jemaat kita yang baru ini. Berikutnya kita akan mendengarkan paduan suara Sanctus dan setelah itu firman Tuhan dengan tema mengikut Yesus akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendro Lim yang beliau barusan diteguhkan sebagai pendeta Sinode GKY tanggal 6 September yang lalu. Tuhan kiranya memberkati. Kita persiapkan diri kita Bapak Ibu sekalian.
Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk di dalam doa. Bapa penuh kasih, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami dan Engkau memanggil, mengundang kami untuk boleh mengikut Engkau. Pagi hari ini ketika kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, kami sungguh berdoa supaya Tuhan Engkau yang menolong kami di dalam perjalanan kami mengikut-Mu. Supaya Engkaulah yang menguatkan kaki kami untuk terus berjalan bersama dengan-Mu. Supaya Engkau yang terus memegang tangan kami dan tidak pernah melepaskannya. Supaya kami boleh setia dan terus ikut Engkau. Kami berdoa supaya Engkau memberikan di dalam diri kami kerinduan, sehingga perjalanan kami bukan menjadi sebuah perjalanan yang berat, tetapi sebuah perjalanan yang penuh dengan sukacita bersama dengan Engkau. Berdoa menyerahkan untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan sebentar, supaya Tuhan yang menolong kami, Engkau yang melembutkan hati kami, dan Engkau yang memampukan kami untuk kami sungguh mengerti, mengubahkan hati kami, menjadikan kami lebih setia lagi. Berdoa menyerahkan untuk hamba-Mu dalam segala kelemahannya, dan juga setiap kami supaya kami sungguh-sungguh ditolong ya Tuhan. Roh Kudus menerangi hati kami dan memimpin setiap kami di dalam waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Selamat hari Minggu saudara sekalian. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Satu sukacita bahwa pagi hari ini kita boleh bersama-sama bertemu di dalam ibadah hari Minggu kita. Satu kesempatan yang baik di hari Minggu ini. Kita hari ini akan membicarakan satu tema, yaitu mengikut Yesus. Bagian firman Tuhan yang terambil untuk kita renungkan bersama adalah Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai dengan 28. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 sampai dengan 28. Mari saudara kita membuka bersama. Bagian ini adalah satu bagian yang terkenal yang Tuhan Yesus sampaikan. Satu pengajaran berisi sebuah pengajaran yang penting yang Tuhan Yesus sampaikan persis setelah ada pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan bagian ini kemudian nanti akan disusul oleh peristiwa transfigurasi, di mana Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya naik ke atas bukit dan kemudian di sana dia berubah dengan menjadi sosok yang putih bercahaya, ya, dan kemudian didampingi oleh Elia dan juga Musa. Saudara, Matius 16 ayat 21 sampai dengan 28 saya akan membacakan bagi kita sekalian. Silakan Bapak Ibu Saudara mengikuti di Alkitab masing-masing. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dan dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, apakah saudara tahu lukisan yang paling mahal di dunia saat ini? Karya seni yang paling mahal di dunia saat ini.
sebuah lukisan oleh Leonardo da Vinci berjudul Salvator Mundi atau The Savior of the World, Juru Selamat Dunia. Karya ini pernah dibeli oleh seorang pedagang ya dengan harga 75 juta dolar, ya, 75 juta dolar. Lalu kemudian dijual kepada seorang miliarder Rusia seharga 127,5 juta dolar, dan kemudian akhirnya jatuh ke tangan seorang pangeran seharga 450 juta dolar. Atau kalau kita rupiahkan, harganya adalah 6 triliun rupiah, saudara. Ini bisa buat balap berkali-kali, begitu ya. 6 triliun rupiah, saudara. 6 triliun rupiah. Seorang pangeran yang membelinya dan diperkirakan dia mewakili putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman. Saudara, 6 triliun rupiah untuk sebuah lukisan, sepadankah harga itu? Ya. Barangkali ketika kita mendengar ini, sebagian dari kita bersikap apatis. Udahlah ya, 6 triliun rupiah namanya, kalau benar ini adalah Muhammad bin Salman yang membelinya, 6 triliun rupiah buat dia mah itu xiaoqian gitu ya. Itu uang kecil buat dia. Gak ada artinya. Ya. Mobil-mobilnya aja itu berlapis emas semua begitu kan. Jadi apa istimewanya 6 triliun? Ya sudahlah gitu. Uang-uang dia ya. Kenapa kita harus ributin sepadan atau tidak? Barangkali orang-orang lain akan mengatakan, iya sih uangnya sih banyak. Ya, tapi 6 triliun itu bagaimanapun juga tetap uang. Dan itu adalah satu nilai yang sangat besar yang sebenarnya daripada dibelikan selembar kain dengan noda cat di atasnya. Ya, selembar kain dengan noda cat di atasnya, 6 triliun lebih baik dipakai buat yang lain. Nggak sepadan 6 triliun itu untuk sebuah lukisan. Barangkali yang lain kemudian mengatakan, wih tunggu dulu. Ya, dengan dia beli lukisan untuk 6 triliun itu memberikan Muhammad bin Salman itu satu prestis yang tinggi, gengsinya itu luar biasa. Ya, memberikan kepada pemiliknya itu satu gengsi, satu prestis yang besar sekali. Jadi why not? Ya, why not? Tapi barangkali yang lain akan mengatakan sepadan, karena lukisan itu adalah karya Leonardo da Vinci, seniman besar itu. Kita tidak menilai itu hanya sekedar selembar kain dengan noda cat, tapi kita melihat ada sebuah nilai seni yang luar biasa di sana, karya dari seorang seniman besar, Leonardo da Vinci. Nilainya tidak bisa diukur dengan uang. Kalau ada orang yang bisa membeli lukisan itu dengan lebih bernilai, barangkali dia bahkan juga akan membeli, karena nilai lukisan itu yang memang tidak terbandingkan. Saudara, ketika kita membicarakan topik kita hari ini tentang mengikut Yesus, barangkali juga ada di antara kita atau orang-orang di luar sana yang kemudian berbicara soal apakah sepadan ikut Yesus itu. Saudara, ikut Yesus itu jelas bukan sesuatu yang mudah, bukan? Ya. Kita memang tidak membayar dengan uang, tapi dalam tanda kutip kita membayar mahal dengan banyak hal. Ya. Tuhan Yesus sendiri di dalam pengajaran-pengajarannya tentang mengikut dia memberitahu bahwa itu bukan sesuatu yang mudah, bukan? Mengikut Yesus itu berarti harus memberikan, dalam tanda kutip, ada pengorbanan. Ikut Yesus itu berarti ada sangkal diri, ada pikul salib. Kalau saudara memperhatikan di dalam bagian yang tadi kita bacakan, ya, Tuhan Yesus mengatakan apa di dalam ayat ke-24? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kalau saudara perhatikan, maka ada sebuah struktur seperti sandwich di sana. Ya, di atas dan di bawahnya itu ikut aku, dan di tengahnya sebagai daging dari sandwich itu adalah sangkal diri dan pikul salib. Di dalam mengikut Yesus itu ada sangkal diri dan pikul salib. Kita sudah sering sekali mendengar tentang penyangkalan diri dan memikul salib ini. Saudara, menyangkal diri ini berarti kita benar-benar membuangkan segala keegoan kita, segala ambisi, segala kemauan kita. Semuanya itu harus disesuaikan dengan Yesus yang kita ikuti itu.
Ini bisa terlihat di dalam bagaimana sikap hidup orang-orang Yahudi misalnya. Ketika mereka mengikut seorang rabi, maka seluruh hidupnya itu benar-benar diberikan untuk meniru, mengimitasi kehidupan sang rabi. Ya. Dia tidak lagi bisa mengatakan yang ini adalah pandanganku, ini adalah sikapku, aku akan pegang itu. Ya. Aku tidak akan pegang apa kata rabi. Tapi dia menundukkan diri kepada rabinya, dia belajar sepenuhnya, setidaknya kalau di antara para rabi sampai nanti dia selesai begitu. Mengikut Yesus, saudara, berarti kita menundukkan seluruh kehendak kita di bawah Kristus. Ya. Tidak ada bicara tentang aku di dalamnya. Saudara, ini tentu saja adalah sesuatu yang sangat sulit, bukan? Ya. Bagaimana bisa kita give up ourselves dan kemudian semuanya adalah tentang Yesus? Ini jelas tidak mudah. Maka pertanyaannya adalah sepadankah? Hal yang kedua ketika kita bicara tentang mengikut Yesus adalah pikul salib. Pikul salib ini, kita hari ini membicarakan pikul salib dengan tidak terlalu seringkali ya, kita tidak terlalu paham maksudnya. Pikul salib bukan berarti kita memakai kalung salib. Pikul salib bukan berarti kemudian ini adalah kita menanggung malu karena salib itu saja. Tapi memikul salib di dalam kehidupan orang-orang masa itu berarti ini adalah pribadi yang sedang dibawa untuk dihukum mati. Itu sebabnya ketika Simon dari Kirene diminta untuk membawakan salib Tuhan Yesus ke Golgota, ya, saya rasa di dalam hatinya itu dipenuhi ketakutan luar biasa. Bukan saja karena dia terjebak di tengah-tengah kericuhan itu, tapi saudara, kalau bayangkan misalnya sampai di sana kemudian prajurit itu lupa bahwa dia sebenarnya bukan orang yang akan dihukum mati. Ya. Lalu dia kemudian diapa-apain. Bukankah itu namanya nasib yang tidak baik begitu ya. Celaka 13 begitu. Saudara, hanya orang-orang yang akan disalib, yang akan dihukum mati, itulah yang memikul salib. Dengan kata lain, ketika kita mengikut Yesus, Tuhan Yesus katakan sangkal dirimu. Bukan lagi tentang dirimu, bahkan engkau pikul salib artinya engkau siap mati ketika engkau ikut Yesus. Saudara, maka ini adalah sebuah perkara yang layak kita tanyakan, sepadankah ikut Yesus dengan sangkal diri dan pikul salib? Saudara, menyikapi hal ini mungkin kadang-kadang ada juga yang berpikir seperti menyikapi lukisan Salvator Mundi tadi. Who cares? Ikut ya ikut aja. Ya. Kalau suami mau kita jadi Kristen, ya ayo. Ya, gak ada ruginya. Ya. Kalau istri mau kita jadi Kristen, ya ayo. Ya. Toh orang-orang Kristen juga kelihatannya baik-baik. Ya. Toh kita ikut Kristen juga kelihatannya tidak radikal-radikal amat. Ya, kita ikut saja. Saudara, mungkin ini bagi sebagian besar dari kita terdengar simplistik banget ya ikut Yesus begitu. Tapi saya tahu ada orang-orang memang ikut Tuhan, ikut Yesus, ya. Bicara soal sangkal diri, pikul salib, dia tidak terlalu memusingkan itu dan dia berpikir ya sudah, ikuti saja. Ya. Toh bahkan ada yang berpikir dari zaman kakek kita, nenek kita, papa mama juga begitu, ya sudah, kita terus ikuti saja. Dia tidak berpikir panjang tentang itu. Barangkali ada yang lain yang kemudian berpikir mengikut Yesus saya harus give up too much. Saya harus menyerahkan begitu banyak dan rasanya tidak sepadan. Ya. Maka ketika diperhadapkan kepada berbagai pilihan, kadang-kadang dalam perjalanan hidup, diperhadapkan kepada apakah dia harus mengikut calon teman hidup misalnya, yang dengan berarti dia tidak ikut Yesus dan maka saya juga tidak ikut Yesus. Maka kadang-kadang dia berpikir daripada saya give up calon teman hidup saya, tidak sepadan rasanya saya melepaskan dia demi saya mengikut Yesus. Maka kemudian dilepaskan. Ada orang yang kemudian mengatakan sepadan karena ada ini dan itu. Dan banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang bisa diberikan. Saudara, kesempatan hari ini saya memperlihatkan piramida kebutuhan Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah seorang psikolog Amerika. Dan dia memperlihatkan piramida kebutuhan ini, dia menyampaikan piramida kebutuhan ini, dia mengatakan semua orang itu mempunyai kebutuhan. Dan kebutuhan ini biasanya akan bertambah levelnya ya, seiring dengan pemenuhan kebutuhan sebelumnya, ya, yang di bawahnya.
Maka saudara, kalau kita menaruh kita ikut Yesus berdasarkan perhitungan-perhitungan apakah dia memenuhi, dia sepadan atau tidak dengan piramida Maslow, kira-kira akan jadi seperti ini. Ya, kira-kira akan jadi seperti ini. Kita akan mengikut Yesus, menimbang-nimbang apakah ikut Yesus itu sepadan atau tidak, apakah dia memenuhi physiological needs-nya kita. Ya, kebutuhan fisiologis kita. Makan dan minum. Saudara, ini kedengaran sekali lagi ini sederhana sekali. Masa sih ada orang yang berpikir dia ikut Yesus hanya karena Yesus bisa memenuhi kebutuhan fisiologisnya? Di dalam Alkitab juga sudah ada, bukan? Orang-orang berbondong-bondong ikut Yesus, kenapa? Karena dia memberi ribuan orang makan roti. Dan Tuhan Yesus dengan terang-terangan menegur mereka, kamu ikut aku karena kamu makan roti dan sudah kenyang. Bukan karena alasan yang lain. Tidak berpikir soal ikut Yesus itu ada harga yang harus dibayar dan sebagainya. Enggak. Bagi mereka worth it, sepadan, layak ikut Yesus, berjalan bermil-mil, ya, mendengarkan khotbahnya berlama-lama, mungkin di bawah terik matahari, ya kan kita nggak bisa membayangkan dia di stadion atau ada tendanya, ya pasti panas. Ya kalau hujan mungkin mereka juga bisa kehujanan. Tapi mereka ikut Yesus, kenapa? Karena mereka makan roti dan sudah kenyang. Hari ini pun saya rasa kita bisa terjebak di dalam pola seperti ini. Ya. Ada saudara orang-orang yang kemudian menjadi Kristen, kenapa? Karena dalam tanda kutip gereja memberikan bantuan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya. Kalau orang itu memang butuh dan kita berikan bantuan, oke. Dan kalau kemudian dia tergerak oleh Yesus dan dia ikut Yesus, itu lain hal. Tapi kadang-kadang ada yang kemudian ikut Yesus hanya sekedar karena Yesus memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Hal yang lainnya adalah bahwa terkadang kita ikut Yesus dan menganggapnya sepadan karena dia memberikan safety needs, kebutuhan akan rasa aman. Ya. Ada orang-orang yang mungkin kalau dia menjalani hidup ini dan kemudian merasa setelah mati saya kemana ya? Setelah mati saya kemana? Dan di dalam Yesus memberikan jaminan apa? Keselamatan. Ya. Maka kadang-kadang ya terkadang ya, tidak selalu salah, tapi saya rasa kadang-kadang ketika misalnya kita menginjili orang yang sedang sakit kritis dan kita bertanya mau ikut Yesus, barangkali tidak semua orang memikirkannya dengan jernih di tengah-tengah kondisi sakit kritis, di tengah-tengah kondisi yang tidak baik, mungkin akan mudah baginya untuk mengatakan aku ikut Yesus. Tapi setelah dia sembuh kemudian dia bisa berpaling. Saudara, kadang-kadang kita berpikir ikut Yesus itu sepadan karena dia memberikan safety needs atau dia memberikan social needs. Ya, terkadang ada orang-orang ke gereja karena ini adalah lingkungan pergaulannya. Ini adalah tempat di mana dia mendapatkan teman-teman. Dia tahu di dalam gereja dia bisa bertemu dengan orang-orang yang secara umum ya itu bisa bergaul menjadi teman-teman yang baik. Diharapkan tidak menjadi orang-orang yang makan teman, begitu kan ya. Ini adalah tempat di mana Yesus memberikanku teman-teman, memberikanku lingkungan pergaulan yang baik. Maka sepadan untuk ikut Yesus. Atau Yesus bahkan memberikan aku esteem needs, ya, kebutuhan akan harga diri. Ya. Ini saya rasa mungkin terutama di lingkungan di mana kekristenan itu adalah agama mayoritas misalnya. Di mana kekristenan adalah agama dari penguasa, maka menjadi seorang Kristen itu adalah memenuhi esteem needs-nya kita. Maka sepadan, saudara. Atau bahkan kemudian mengikut Yesus itu memberikan sebuah self-actualization. Ya, barangkali ya, kita lihat di berbagai tempat, di berbagai belahan dunia ada orang-orang yang ikut Yesus dan kemudian dia bisa tetap setia di sana karena dia diberikan penghargaan yang tinggi mungkin sebagai pejabat tertentu di dalam gereja, atau di dalam gereja dia adalah salah seorang terpandang di sana, dia dihargai di sana, maka dia mendapatkan sebuah self actualization di sana. Dia boleh menjadi pemimpin di gereja, dia boleh kemudian melakukan banyak hal yang bisa menolong banyak orang, itu menjadi sebuah self actualization. Saudara, apakah dengan ukuran-ukuran seperti inilah kemudian kita bertanya, ikut Yesus, itu menjadi sepadan? Masalahnya adalah ketika kita mencoba untuk menanyakan dan kita memetakan jawaban dari pertanyaan itu dengan hal-hal seperti ini yang seringkali kita lakukan,
Barangkali mungkin kita bahkan ada di antara saudara yang belum pernah dengar, barangkali ya, ada yang belum pernah mendengar segitiga piramida kebutuhan Maslow ini. Mungkin tanpa sadar sebenarnya di lingkungan sekitar saudara ada melihat fenomena-fenomena seperti ini. Masalahnya kalau kita menempatkan, kita mengukur Yesus dengan hal-hal seperti ini, maka sebenarnya kita kehilangan banyak hal. Kita seringkali bahkan tidak tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Kita tidak tahu sebenarnya mengapa kita melakukan semua itu. Dalam kacamata inilah kemudian kita perlu bertanya, ya, apa sebenarnya yang kita butuhkan di dalam hidup kita? Apakah ikut Yesus itu menjadi sepadan kalau kita mendapatkan pemenuhan fisiologis, ya, security, social needs, esteem atau self actualization? Apakah itu? Kalau itu bisa terpenuhi, maka ikut Yesus itu sepadan. Apakah itu? Apa sebenarnya kebutuhan kita yang sangat-sangat mendasar? Apakah soal makanan? Apakah soal rasa aman? Apakah soal esteem, social needs, atau self-actualization? Apa sebenarnya kebutuhan kita? Maka saudara, di dalam seluruh Alkitab, sebenarnya Alkitab memberitahukan kita bahwa kebutuhan kita adalah Allah. Kalau kita perhatikan misalnya ayat-ayat yang sangat terkenal seperti Habakuk 17, pasal 3 ayat 17 sampai 18 misalnya. Maka kita mendapati di sana Habakuk ketika dia diperhadapkan kepada situasi bangsanya yang saat itu sangat gelap. Dia mengatakan apa? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan dan seterusnya dan seterusnya. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Semuanya itu boleh gak ada, yang penting ada Allah. Juga di dalam misalnya Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Saudara, hal ini bukan berarti bahwa kebutuhan-kebutuhan lain tadi itu fisiologis, rasa aman, sosial, ya, esteem, self-actualization itu tidak butuh, bukan. Tetapi Alkitab memberitahukan kita bahwa semuanya itu ada di bawah prioritas Allah di dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa Allah akan mencukupkan semuanya itu bagi kita. Saudara, bukan uang, bukan kehormatan, bukan self-actualization, tapi Allah lah yang menjadi kebutuhan kita yang paling tinggi. Bapak Gereja Agustinus mengatakan, "You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you." Engkau menciptakan kami bagi dirimu ya Tuhan, dan hati kami ini akan terus gelisah sampai mereka menemukan peristirahatan di dalam Engkau. Setelah itu sebabnya ketika hati kita itu kosong, maka kita akan berpikir kita butuh kebutuhan fisiologis, itu kita kejar. Setelah itu terpenuhi, masih kosong, kita mencari kebutuhan akan rasa aman, kita mencari kebutuhan sosial, esteem, self-actualization dan sebagainya. Dan hati kita tetap gelisah tanpa Allah, kalau tidak ada Allah. Saudara, berapa banyak orang-orang yang sudah mencapai self-actualization tapi terus mencari. Kalau kita lihat koruptor-koruptor di negeri kita misalnya, banyak sekali orang-orang yang hartanya itu memang sudah triliunan, saudara. Sudah triliunan. Kebutuhan fisiologisnya jelas sudah terpenuhi. Ya, rasa aman jelas sudah. Esteem semua sudah. Self-actualization sudah. Jadi pejabat. Kadang-kadang ada sudah jadi ketua DPR, MPR begitu. Tapi itu tidak mencegah dia tetap korupsi. Dia masih merasakan dia butuh sesuatu. Ada self-actualization yang dia pikir dia masih butuh. Padahal sebenarnya orang-orang seperti ini mereka butuh Allah. Ada sebuah puisi dari Ernest Hemingway ya, yang saya mendapati, dia mengatakan begini. Kalau ada ruang kosong di dalam hatimu, orang-orang akan membuat engkau berpikir itu salah. Ya, seperti kalau ada punya ruang kosong berarti engkau tidak kuat, dia bilang begitu. Lalu puisi ini berlanjut, ada beberapa bait lagi yang menunjukkan seakan-akan hati yang kosong itu gak apa-apa, begitu. Tapi ternyata pada akhirnya dia harus mengakui ya Pak, di akhir dari puisi itu dia katakan apa? Because maybe they are just empty until the right person comes along. Mungkin supaya nanti ada orang yang tepat itu datang. Saudara, dalam hal ini sebenarnya Ernest Hemingway sekalipun di awalnya dia mengatakan ada ruang kosong dalam hatimu itu gak apa-apa. Engkau tetap bisa kuat dan seterusnya dan seterusnya.
pada akhirnya dia mengatakan mungkin ada satu orang yang tepat nanti yang akan mengisinya. Saudara, barangkali Ernest Hemingway menunjuk kepada satu orang yang menjadi teman hidup barangkali atau siapa. Tetapi sebenarnya apa yang Hemingway katakan inilah yang Alkitab katakan kepada kita, dan juga Augustine tadi katakan bahwa ada Allah yang harus hadir di dalam hidup kita. Dialah kebutuhan kita yang paling besar. Maka saudara, dalam kacamata demikian inilah, maka mengikut Yesus itu menjadi sesuatu yang sepadan. Sepadan bukan karena dia hanya memenuhi segala kebutuhan kita, tetapi dia membawa kita kepada Allah. Yesus Kristus, Salvator Mundi, Juru Selamat dunia. Dia adalah Mesias yang memimpin kita kepada Allah. Saudara, tapi kadang-kadang kita mengikut Yesus tanpa kita benar-benar paham siapa dia dan untuk apa kita ikut dia. Sehingga kita bertanya, sepadankah? Maka sesungguhnya saudara, Tuhan Yesus tahu betul bahwa begitu banyak orang ikut dia tanpa tahu dia itu siapa. Maka di dalam kesempatan Matius pasal 16 ini, ayat 13 dan seterusnya, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapa aku ini? Ya. Kemudian murid-murid jawab ini. Dan kemudian dia bilang, menurutmu siapakah aku ini? Saudara, dengan bertanya demikian, Tuhan Yesus ingin para murid benar-benar merenungkan siapakah dia bagi mereka. Ya, siapa dia? Dan dalam kacamata demikian juga supaya orang-orang sungguh mengenal dia dan ikut dia for the right reason, untuk alasan yang tepat, maka dia mengatakan jangan beritahu siapapun bahwa dia adalah Mesias. Di dalam ayat yang ke-20. Karena dia tidak ingin kemudian orang-orang berbondong-bondong ikut dia, wah ikut Mesias, tapi tidak mengerti siapa dia. Ya, nyatanya adalah kemudian nanti di ayat 21, di ayat 22, ya, para ahli Taurat dan pemimpin agama mereka juga tidak kenal Yesus. Ya, padahal mereka adalah pelayan-pelayan Allah bahkan. Dalam ayat 22, Petrus yang baru saja mengaku dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dia bahkan juga tidak benar-benar paham sebenarnya apa yang Yesus lakukan. Maka saudara, berulang-ulang kali Tuhan Yesus itu mengajarkan bahwa dia adalah Mesias. Berulang-ulang kali juga dia menekankan bagaimana Bapa sendiri yang menyatakannya. Pertanyaannya bagi kita adalah, saudara, apakah kita sadar siapa itu Yesus? Sebelum kita menanyakan pertanyaan, sepadankah untuk kita ikut, kita sangkal diri, kita pikul salib? Atau kita mengeluhkan sangkal diri, kita pikul salib? Ya mungkin tidak keluar dari mulut kita di hadapan orang banyak apalagi. Tapi barangkali dalam hati kita kadang-kadang, saya harus lepaskan ini demi Yesus, sepadankah? Sebelum kita menanyakan itu, pertanyaannya adalah, sudahkah kita sungguh kenal siapa Yesus itu? Apakah kita benar-benar paham makna bahwa Yesus Kristus Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Mesias, anak Allah yang hidup? Apakah kita sungguh kenal? Kita sungguh paham bahwa dialah yang kemudian akan menghantarkan, membawa kita kepada Allah. Bahwa dialah yang akan membawa kita kembali kepada Allah, yang menciptakan kita, yang dapat mengisi seluruh hidup kita. Sudahkah kita mengenal dia sebagai pribadi yang demikian? Kembali kepada pertanyaan kita di awal. Ketika kita harus ikut Yesus dan di dalamnya ada sangkal diri, ada pikul salib, dan kita bertanya, sepadankah? Maka sesungguhnya pertanyaan ini yang harus menanyakan adalah Allah sendiri. Seharusnya Allah sendiri yang bertanya, sepadankah menebus manusia? Dia adalah Allah yang independence, yang tidak tergantung siapapun, yang tidak tergantung kepada manusia, lebih-lebih lagi. Di dalam diri Allah Tritunggal itu ada kecukupan di dalam dirinya. Dia tidak membutuhkan kita. Ya, kadang-kadang kita berpikir dia ciptakan kita karena dia butuh kita. Bukan, saudara. Dia ciptakan kita karena di dalam dirinya justru tidak butuh apa-apa, tetapi ada kekayaan yang begitu melimpah sehingga dia ingin menciptakan kita. Dan dia ingin kita ikut berbagian, boleh menikmati dia. Dan itu sebabnya dia ciptakan kita. Maka ketika manusia jatuh dalam dosa, harusnya yang bertanya, sepadankah? Itu adalah Allah. Harusnya Allah lah yang menanyakan itu. Tetapi justru kemudian dia tidak menanyakan itu dan dia menyerahkan Yesus Kristus bagi kita. Maka saudara, dengan pemahaman seperti itu harusnya kita tidak lagi menuntut, kita sadar bahwa kita tidak akan menuntut apa-apa lagi, asalkan kita diperkenankan dan dimampukan untuk ikut dia.
Kalau saudara perhatikan di dalam ayat-ayat berikutnya, bahkan bukan saja Yesus kemudian mengundang kita untuk boleh ikut dia menyediakan bahkan banyak hal yang lain bagi kita. Bukan saja dia menyediakan berbagai kebutuhan yang Maslow tunjukkan tadi, physiological needs, ya, security, social needs, esteem, self-actualization. Bukan itu saja dia bisa berikan bagi kita, tapi dia memberikan kita kunci kerajaan surga. Dia memberikan kita kemenangan atas dosa dan maut. Dia memberikan kita apa? Balasan, dia katakan. Balasan yang tidak akan terbayangkan, dan bahkan kemudian kita boleh melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Saudara, kalau kita masih berani untuk bertanya, sepadankah kita ikut Yesus? Maka saudara, ya, lebih dari lukisan dirinya Salvator Mundi yang senilai 6 triliun itu. Yesus Kristus sang Salvator Mundi itu layak diikuti at all cost. Masalahnya adalah memang kita tidak punya 6T atau lebih untuk membeli Yesus Kristus. Dia tahu itu. Dan itu sebabnya kemudian dia memberikan dirinya yang tidak ternilai harganya itu bagi kita secara gratis. Dan dia berkata, engkau ikut aku. Ya, ikut aku. Tapi untuk mengikut aku, engkau harus sangkal dirimu, engkau harus pikul salib yang tersedia bagimu. Saudara, apakah itu kemudian menjadi terlalu mahal? Jelas tidak. Jelas tidak. Yesus Kristus memberikan gambaran kepada murid-muridnya apa yang akan mereka dapatkan di dalam pasal 17 sebenarnya. Setelah dia memberitahukan mereka, ikut aku itu engkau menyangkal diri, engkau harus pikul salib. Sebuah harga yang mahal memang. Ya, sebuah harga yang mahal. Bukan dengan uang, tapi sebuah penyerahan diri. Tapi kemudian apa yang akan mereka dapatkan? Maka mereka mendapatkan secercah. Apa yang akan mereka dapatkan? Ketika mereka melihat Yesus Kristus berubah di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Saudara, kita mengikut Yesus, kita bukan akan mendapatkan physiological needs saja, dia pasti akan berikan. Bukan hanya security saja, hanya masuk ke surga saja, dia akan berikan. Bukan hanya akan berikan kita self-actualization saja, kita boleh melayani dia sebagai hamba-hambanya. Itu kan sebuah prestis yang luar biasa, bukan? Tapi lebih dari semua itu, kita boleh memiliki dia. Kita boleh memiliki Allah kita. Saudara, kalau kita hanya berpikir kita akan ke surga, ikut Yesus supaya kita boleh masuk ke surga. Ya. Seorang penulis bernama Henry Scougal, dia katakan, iblis saja pengen masuk surga. Tapi dia tidak menginginkan Allah. Tapi saudara, kita bukan saja boleh mendapatkan semua itu, tapi terlebih adalah Yesus Kristus akan memimpin kita, membawa kita kepada Allah. Untuk kita boleh memiliki Allah untuk selama-lamanya. Sepadankah ikut Yesus, sangkal diri dan pikul salib? Iya saudara, iya. Sulit? Iya. Tapi sesungguhnya ketika kita menjalaninya, dan saya percaya banyak orang yang sudah mengikutinya, maka kita akan mengaminkan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 11 ayat 30. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara yang sudah ikut Yesus sepenuh hati, saudara tahu itu. Tidak semengerikan seperti yang kita bayangkan. Ikut Yesus itu kuknya enak dan bebannya ringan. Terlebih lagi ketika dia berjanji bahwa dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Roh Kudusnya menyertai kita. Saudara, mari kita ikut Yesus dengan penyangkalan diri, pikul salib. Karena kita tahu bukan kebutuhan-kebutuhan atau berbagai hal yang fana yang akan kita peroleh. Tetapi Allah sendiri. Dia akan memimpin kita kepada Allah sendiri. Yang telah menciptakan kita di dalam kasih-Nya. Mari saudara kita masuk di dalam doa. Bapak, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang adalah pencipta seluruh dunia ini. Allah yang berharga, yang tidak ternilai harganya.
Engkau bukan saja memberikan kami begitu banyak hal, tapi Engkau memberikan diri-Mu sendiri. Bahkan ketika kami jatuh di dalam dosa, Engkau tidak membiarkan kami, tetapi Engkau mengutus anak-Mu Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk memimpin kami kepada Engkau. Dan kami tahu bahwa perjalanan kami ikut Engkau di tengah dunia ini seringkali tidak akan mudah. Tetapi Engkau berjanji akan menolong, menyertai, memimpin kami. Tolong kami Bapa di tengah-tengah dunia ini ketika kami menjalani semuanya ini. Kami ikut Yesus bukan karena yang lain-lain. Bukan karena teralihkan oleh berbagai penawaran yang sepertinya menarik, yang berharga di tengah dunia ini. Bukan. Tapi kami ikut Yesus dengan mata yang tertuju kepada Allah saja. Allah yang mengasihi, yang menyayangi, dan yang merindukan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Baik saudara, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur karena semua yang kita terima berasal daripada Dia. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu Tuhan, dan padamu ku berserah. Mari bersama-sama kita akan pujian ini. Mari kita bangkit berdiri. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Benar ya Tuhan, hanya di dalam Engkau kami boleh mempunyai bahagia yang penuh. Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah juru selamat kami. Kami mau mengikut Engkau Tuhan selama hidup kami. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Ketika kami mengikut Tuhan, kami harus menyangkal diri. Kami harus memikul salib. Kami mau mengikut Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami yang penuh dengan kelemahan. Kami pun bersyukur Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan pada hari ini. Kami tahu itu semua karena anugerah, itu semua karena berkat daripada Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Karena hari ini ada semua karena anugerah daripada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kami serahkan persembahan kami ini hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian, ikutlah Yesus supaya engkau punya hubungan yang indah dengan Allah, pencipta alam semesta. Biarlah kiranya engkau ikut Yesus apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. Biar kiranya berkat daripada Allah Tritunggal yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan Allah Bapa dan Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh, Tuhan berkati.